Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu. Ibu minta maaf baru bisa membuat video hasil rekaman ibu sendiri. Maaf sekali, setelah 2 minggu pembelajaran semester genap dimulai, ibu baru buat. Ibu harap dengan video ini sangat bisa membantu kalian untuk belajar. Jadi ibu akan memberikan cara yang mudah buat kalian memahami materi Pitagoras ini ya. Yang sudah ada buku solatif MTK kelas 8, buka halaman 88. Yang pertama, teorema Pitagoras. Nah, Pitagoras itu dia selalu berhubungan dengan yang namanya segitiga siku-siku. Maksudnya segitiga siku-siku itu apa? Waktu SD kalian sudah belajar, dia berbentuk segitiga dan salah satu sudutnya itu berbentuk sudut siku-siku atau memiliki sudut siku-siku. Sudut siku-siku itu besarnya berapa? 90 derajat. Wajib. Yang namanya segitiga siku-siku itu pasti salah satu sudutnya adalah 90 derajat. Oke, sekarang lihat. Di sini dia ada segitiga siku-siku. Ini dia kasih nama A besar, ini B besar, ini C besar. Nah, di depannya A, dia kasih nama A kecil. Ini A besar, depannya A kecil. B besar, depannya B kecil. Dan C besar itu depannya C kecil. Paham ya sampai sini ya? Nah, inti dari teorema Pitagoras itu adalah ketika kalian cari garis miring atau sisi miring ini ya, ketika kalian cari sisi miring itu dia adalah penjumlahan dari kuadrat sisi tegak ditambah sisi alas. Oke, sekarang gini aja, ibu gambar ya. Tunggu. Ini ibu gambar, di sini A besar, di sini B besar, di sini C besar. Nah, ini A kecil, ini B kecil, ini C kecil. Oke, kalian fokus di sisinya ya. Dah. Sudah fokus. Nah, cara gampangnya ketika mencari garis miringnya ini apa? A kecil ya. Jadi A kecil A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat, ataupun sebaliknya boleh, C kuadrat ditambah B kuadrat boleh. Jadi A kuadrat itu adalah ditambah, ini kuncinya, ini kunci mencari sisi miring. Dah. Nah, terus Bu, kalau mencari sisi tegak atau sisi alas bagaimana? Dia dikurang. Oke, tergantung angkanya yang mana yang besar ya. Misalnya C, sekarang kita nyari C. Berarti kalau C kuadrat itu adalah A kuadrat dikurang B kuadrat. Nah, ini kondisional. Maksudnya apa sih Bu Anggi? Kalau nilai A-nya misalnya 3, B-nya 4, berarti 3 kuadrat dikurang 4 kuadrat kan hasilnya negatif. 3 sama 4 aja udah beda ya. Jadi ini dibalik aja nanti. Jadi B kuadrat dikurang A kuadrat. Intinya tidak boleh negatif. Oke? Nah, kalau sudah ini kan sisi tegak dia dikurang ya. Kalau sisi alas B kuadrat itu berarti A kuadrat dikurang C kuadrat. Kurang juga, kondisional, yang mana yang kecil? Yang mana yang besar? Pokoknya besar dikurangin yang kecil ya. Jadi saat mencari sisi miring saja yang dijumlah, udah selesai. Pitagoras itu intinya ini saja. Oke, Ibu kasih contoh. Misalnya sekarang ini contoh ya, contoh soal. Ini Bu buat contohnya persis, anggap aja cantik segitiganya. Di sini Ibu tulis berapa ya? 4, sini 3. Berapakah nilai ini? Nah, sekarang kalian lihat. Oh, ini yang ditanya. Ini adalah sisi miring.
kata Bu Anggi, kalau sisi miring dia dijumlah, tapi jangan lupa dikuadratin ya. Masih banyak orang yang lupa memberikan kuadrat. Berarti sisi miring ya, ini kita kasih nama A, ini C, ini B ya, sama kayak di atas. Berarti A kuadrat itu berapa? C kuadrat ditambah B kuadrat. Loh, kata Bu Anggi B kuadrat tambah C kuadrat. Nah, kalau penjumlahan ini dibalik pun hasilnya sama. Dia berlaku sifat komutatif. Komutatif itu 1 tambah 2 itu sama aja 2 ditambah 1, iya kan? 1 tambah 2, 3. Sama dengan 2 tambah 1, 3. Ini adalah sifat komutatif. Jadi ini dibalik pun nggak apa-apa. Nah, C kuadrat berapa? 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Belum selesai. 4 kuadrat ini berapa? 4 kuadrat artinya 4 dikali 4. 16 ditambah 3 kali 3 9. Nah, 16 tambah 9 berapa? 25. Apakah sudah selesai? Belum. Ini kan masih A kuadrat. Hati-hati ya. Nah, kita kan butuhnya A saja. Berarti untuk menghilangin kuadrat gimana? A sama dengan kuadrat itu lawannya adalah akar dari 25. Nah, A sama dengan akar itu artinya titik-titik kali titik-titik yang hasilnya 25. Dan titik-titik itu adalah angka yang sama. 1 kali 1, 1. 2 kali 2, 4. 3 kali 3, 9. 4 kali 4, 16. 5 kali 5, 25. Nah, berarti akar dari 25 adalah 5. Selesai. Jadi jawaban A adalah 5. Paham ya? Nah, sekarang Ibu kasih contoh lain di sini. Ibu gini deh, ini gantian ya. Sekarang segitiga siku-sikunya hadapnya gini. Ibu sekarang nggak nyari sisi miring deh. Pokoknya sisi miring gampang ya. Intinya sisi miring itu dijumlah. Untuk sisi yang bukan miring itu dikurang, tapi lihat angka yang besar dulu ya. Abis ini Ibu kasih contohnya. Misalnya sekarang Ibu tunggu. Ibu kasih. Nah, ini berapa? Ini tanda tanya ya. Diketahui sisi miringnya 13, sisi tegaknya 12. Berapa sisi alasnya? Ini kan segitiga siku-siku ya. Oke. Sekarang Ibu misalnya kasih nama ini A, ini B, ini C. Oke. Nah, otomatis C ini bukan sisi miring. Sisi miring itu ada di depan segitiga Sisi miring itu ada di depannya sudut siku. Berarti ini bukan sisi miring, maka dikurang. Oke, berarti di sini C kuadrat itu sama dengan 13 sama 12 besaran yang mana? 13. Berarti A dulu ya. A kuadrat dikurang B kuadrat. Paham ya? Nah, sekarang C kuadrat itu sama dengan A kuadrat. Berarti 13 kuadrat dikurang 12 kuadrat. C kuadrat sama dengan 13 kali 13 berapa? 169. Ibu langsung, karena Ibu sudah lumayan hafal. Jadi kalau kalian belum hafal, kalian bisa hitung ya. 13 kali 13 adalah 9, 3 kali 1 3, 3 kali 1 3, 1 kali 1 1 ditambah 9, 6, 1 ya. Dikurang 12 kuadrat itu berapa? 144. Nah, C kuadrat sama dengan 169 dikurang 144. 25. Apakah sudah selesai? Belum. Kita masih ada tanggungan kuadrat. Kita harus hilangkan. Jadi kuadrat ini kita hilangin, kita kasih ke dia. C sama dengan akar 25. Oh, sama ternyata ya. Jadi C adalah 5.
Paham ya? Jadi jawaban C itu adalah 5. Udah, ini materi Pitagoras. Kalau kalian bisa ini, Ibu yakin 100% insya Allah waktu kalian SMA nanti atau SMK bakal mudah. Ini adalah dasar dari Pitagoras. Oke, sudah ya. Sekarang kita lanjut ke materi B, triple Pitagoras. Ntar Ibu kembaliin dulu kertasnya. Oke. Nah, arti dari triple Pitagoras ini apa sih? Oke, Ibu langsung masuk contoh aja. Di sini ada contoh A 3, 4, 5. Apakah termasuk triple Pitagoras? Kita tes 3, 4, 5 ya. Jadi ini materi triple Pitagoras. Ibu langsung masuk contoh. Misal contoh yang nomor 1 ada 3, 4, 5. Apakah termasuk triple Pitagoras? Nah, sekarang caranya adalah kalian kuadratkan ini satu persatu. Dari yang kiri ke kanan ya. 3 kuadrat itu berapa? 9. 4 kuadrat itu berapa? 16. 5 kuadrat itu berapa? 5 kuadrat. Nah, ini kalau dijumlah harus hasilnya 5 kuadrat. 9 tambah 16, 25. 5 kuadrat apakah termasuk 5 kuadrat berapa? 25. Berarti ini termasuk. Paham nggak? Paham. Ya. Intinya gini loh. Ini kuadrat ini ditambah kuadrat ini hasilnya harus ini. Itu namanya triple Pitagoras. Oke, kita contoh kedua. Ini deh. Kelipatannya ada 6, 8, 10. 6, 8, 10 apakah, Ibu singkat ya, termasuk triple Pitagoras? Jawabannya kita tes. 6 kuadrat 36. 8 kuadrat 64. Teng dedeng. 36 tambah 64 100. Coba kita tes. 10 kuadrat adalah 10 kali 10. Jawabannya 100. Jadi benar. Oke? Paham ya? Jadi triple Pitagoras itu kalian tes dari kiri ke kanan, hasilnya harus kuadrat dari penjumlahan ini sama ini harus dijumlah ya. Jadi ini adalah sisi miringnya. Angka terakhir ini adalah hasil dari sisi miring. Paham ya? Oke, kita lanjut lagi. Ini videonya bakal lama karena ini adalah utang Ibu ke kalian. Ibu nggak ada buat video selama materi Pitagoras. Oke. Materi ketiga, menentukan jenis segitiga. Ini sebenarnya teori saja. Intinya ada di nomor 1, 2, 3 kalau kalian pahami ya. Jadi ketika A kuadrat itu sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat, kayak rumus yang tadi Ibu jelaskan, A kuadrat itu sama dengan A kuadrat. Oh, garis miring. Itu berarti dijumlah ya, ini dijumlahin ini kuadratnya. Itu pasti namanya segitiga siku. Nah, tetapi ketika A kuadrat itu lebih besar dari B kuadrat ditambah C kuadrat, segitiga itu bernama segitiga tumpul. Dan kalau A kuadrat kurang dari B kuadrat ditambah C kuadrat, itu namanya segitiga lancip. Jadi ini sekedar kalian ketahui saja, ini adalah teori. Yang penting titik beratnya, yang penting materi pentingnya itu adalah tentang teorema Pitagoras ya. Ingat, ketika nyari garis miring itu adalah penjumlahan dari alas dan tegak. Oke ya, dijumlah. Tapi kalau bukan cari sisi miring itu dikurangin, tergantung angkanya yang mana yang besar. Harus besar dikurangin yang kecil. Oke, Bu lanjut. Perbandingan sisi-sisi segitiga
mewah. Nah, ini sudah termasuk bentuk soal. Jadi, Ibu tidak akan menjelaskan ini, Ibu langsung ke arah gambarnya saja. Tunggu ya. Bentar. Jadi di sini tuh hanya penjelasan bahwa segitiga PQR ini adalah segitiga sama sisi. Loh, kenapa Bu Anggi? Lihat dari sini ke sini adalah 2 ya, ukurannya 2, ini nggak tahu 2 cm atau apa. Ini ukurannya 2. Ini ukurannya 2. Ini juga ukurannya 2. 1 tambah 1 2. Jadi ini namanya segitiga sama sisi. Sama sisi itu artinya ininya sama, ininya sama, ininya sama. Oke, ini dia langsung ke bentuk soal. Untuk mencari panjang RS. Nah, di sini diketahui PR itu 2, RQ itu 2, PS itu 1, SQ itu 1 ya. Ini sudah diketahui nih. Ini. Nah, sekarang yang dia tanya adalah panjang RS. RS itu ini kita nggak ketahui kan. Nah, RS ini adalah sisi tegak. Jadi kalian boleh fokus pakai segitiga yang ini boleh, atau pakai segitiga yang ini juga boleh. Karena dia punya ini ya. Ini juga punya, ini juga punya. Jadi ini sama saja ya. Misalnya Ibu mau pakai yang ini, sama aja ya. Jadi kalau Ibu tarik ini ke kertas ya, jadi bentuknya gini, seret. Gini. Ini ada segitiga siku-siku. Ini namanya R, ini namanya S, ini namanya Q. Ini ukurannya 2, ini ukurannya 1. Berapa RS? Ayo, ini pasti udah bisa kalian. Oh, ini mencari sisi tegak. Kalau sisi tegak ditambah atau dikurang? Dikurang. Berarti di sini Ibu tulis saja ya, RS. Berarti RS kuadrat itu sama dengan 2 sama 1 yang mana yang besar? Ini ya. Berarti RQ kuadrat dikurang, kan ingat ya, kurang karena dia mencari sisi tegak, dikurangin QS kuadrat. Nah, RS kuadrat itu 2, RQ ini 2 ya, 2 kuadrat dikurang QS itu adalah 1 kuadrat. RS kuadrat itu sama dengan 2 kuadrat adalah 4 dikurangin 1 kuadrat itu adalah 1. RS kuadrat itu adalah 4 kurang 1, 3. Apakah udah selesai? Belum. Ini masih ada tanggungan kuadrat, kita harus buang, kasih ke dia. Jadi RS itu sama dengan akar 3. Nah, akar 3 ini berapa? Coba 1 kali 1 1, 2 kali 2 4. Nah, berarti nggak ada kan? Dia 1, bla bla bla. Kalau mau pakai kalkulator boleh, tapi biasanya orang matematika itu tidak perlu pakai koma-koma. Jadi sudah cukup sampai sini aja. RS, maka RS itu adalah akar 3. Selesai. Sudah. Nah, sekarang paham ya? Lanjut lagi ke nomor 2. Dalam suatu segitiga siku-siku, jika sudut lainnya bla 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 bla. Oke. Ibu langsung masuk ke gambar aja. Ini ada gambar persegi. Persegi itu kalau kalian tahu kertas apa sih yang warna-warna itu, origami ya namanya. Kalau kita lipat seret, dia bentuknya kayak segitiga ya. Nah, jadi persegi itu ukurannya sama ya. Ini 1, ini 1, ini 1, ini 1. Ternyata dia melipat bagi 2 gini. Jadinya bentuknya segitiga. Nah, yang dia tanya adalah apa ini? Nah, yang dia tanya adalah berapa panjang KM? Nih ya, KM. Ini diketahui. Nah, boleh kalian pakai segitiga ini, boleh pakai segitiga ini. Terserah. Misalnya Ibu pengen pakai yang ini deh, yang atas ya, Ibu pindahin seret. Nah, kok miring? Gini ya. Nah,
Ini Ibu kasih nama N, ini apa? M, ini K. Oke. Ini 1, ini 1. Tunggu penanya, tutup. Bentar. Oke, sorry ya. Nah, jadi ini 1, ini 1. Ini berapa? Nah, ingat. Oh, ini garis miring. Ini kan siku-siku ya, pasti ini siku-siku. Oh, ini sisi miring, berarti dia ditambah. Maka KM kuadrat itu sama dengan, bebas ya, ini kuadrat boleh, ini kuadrat ini dulu boleh. Ibu pengennya KN kuadrat ditambah NM kuadrat. 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat itu 1 kuadrat tambah 1 kuadrat 1 ditambah 1 kuadrat 1. Maka KM kuadrat itu adalah 2. Belum selesai, kita pindahkan. Ingat ya, KM sama dengan akar 2. Berapa titik-titik kali titik-titik yang hasilnya 2? 1 kali 1, 1. 2 kali 2, 4. Jauh, berarti ini jawabannya 1 koma juga ya, sama kayak yang tadi. Jadi stop sampai sini saja. Jadi ukuran KM adalah akar 2. Sudah. Jadi materi yang D itu seperti ini ya. Jadi artinya apa sih perbandingan sisi-sisi segitiga istimewa? Jadi ketika ada salah satu sudutnya 60 derajat ya, ketika ada salah satunya sudutnya 60 derajat, ini kan juga 90 ya. Nah, ini 90, maka itu sisanya adalah 30 derajat. Jadi dia satu segitiga siku-siku itu memiliki total sudut 180 derajat. Kalau di sini 60, di sini 90, otomatis di sini 30 derajat ya. Nah, kalau ini kan sudah 90, ini 45. Ini sisanya juga 45 ya. 45 tambah 45 90. 90 tambah 90 180. Intinya satu segitiga itu dia memiliki besar 180 derajat. Paham ya anak ibu ya? Jadi 2 halaman ini ibu yakin kalian pasti bisa. Oke. Ini latihan-latihan tapi tidak ada gambarnya, jadi nggak ibu jelaskan. Intinya sama kayak yang tadi. Dan yang materi terakhir, menyelesaikan permasalahan nyata. Nah, sekarang ini sama kayak tadi. Contoh nomor 1, ini ada gambar kubus. Ya, kubus itu adalah bangun ruang. Ya. Nah, di sini kubus ABCD EFGH berikut memiliki panjang rusuk 24. Rusuk, tahu ya rusuk? Rusuk itu garisnya. Kalau bahasa gampangnya tuh garisnya. Ya, rusuknya 24. Oke. Namanya kubus dia pasti sama. Ini 24, ini 24, ini juga 24 ya. Beda kalau balok. Balok itu dia ada panjang, ada lebar, ada tinggi. Itu beda-beda tiap ukurannya. Oke. Nah, sekarang pertanyaan pertama, berapakah panjang diagonal sisi? Nah, tunggu dulu. Sisi kalian tahu ya, sisi itu ini loh, dindingnya ini loh. Dindingnya, coba bayangin ABFE. Apa dindingnya? Aduh, ibu nggak ada contohnya lagi. Ini dindingnya, ini dindingnya. Dindingnya ya. Jadi kalau kayak ruangan kelas itu tuh ya dinding kalian itu namanya sisi. Jadi di sini yang dia tanya panjang diagonal sisi. Nah, diagonal itu dia berbentuk garis. Coba sekarang kalian bayangin dinding kalian itu ada garisnya. Jadi kalian fokus di depan sini ya. Ini garisnya. Nah, yang dia tanya AC. A sama C itu yang ini. Nah, nih. Ibu perjelas, tunggu nggak bisa jelas. Nah, jadi sisi ABCD ini dia punya diagonal sisi namanya AC. Nah, kalau ibu gambar, tunggu ya.
kalian fokus sama kubus tapi alasnya. Oke, ibu keluarkan alasnya ini ke sini ya. Jadinya kayak gini. Sret, sret, sret. Ini A, ini C, ini B. Ini 24, ini 24. Nah, ini dia. Ini kalau ibu keluarin ya, sisi ini sama ini sama ini, jadinya itu ini. Udah? Berarti berapa sisi miringnya? Kalau sisi miring yang ditanya berarti ini ditambah ini ya, jangan lupa dikuadratin. Berarti AC kuadrat itu sama dengan BC kuadrat ditambah AB kuadrat. BC kuadrat 24 kuadrat ditambah 24 kuadrat. Berapa? 576 ditambah 576. Nah, jawabannya 1152. Sebenarnya udah ada di sini ya. Ibu kalau perkalian ini belum terlalu hafal. Nah, jadi AC itu ini kita kasih kuadrat, akar. Akar dari 152. Ya, sudah. Itu adalah 24 akar 2. Artinya apa? 24 akar 2 ini artinya gini, 576 dikali akar 2. Nah, akar dari 576 itu adalah 24 dikali akar 2. Makanya jadinya ini. Paham nggak? Oke, ini nggak paham ya. Jadi akar dari 1000, suara ibu habis. Akar dari 152 itu kita harus cari kan, titik-titik dikali titik-titik. Cara gampangnya, karena ini dia sama, maka di sini 576 dikali 2. Ini kita kasih akar. Karena dia kan akar nih. Nah, 576 kali 2 itu hasilnya 1152. Nah, akar 576 berapa? Kembali lagi ke sini. 24 kali akar 2. Kalau bentuknya gini, angka kalinya boleh dihilangin, jadinya 24 akar 2. Oke, ini memang soalnya angkanya udah terlalu rumit, jadi kalian pasti bingung, wajar. Oke, ini ada yang nomor 2, ini angkanya gampang sekali. Sebuah tangga dengan panjang 5 meter disandarkan pada dinding. Jadi ini ada tangga, ini dindingnya ya. Dan jika jarak dari alas tangga ke dinding adalah 3 meter. Ini jadi alasnya tangga ke dinding itu 3 meter. Hitunglah tinggi ujung tangga dari lantai. Berarti yang ditanjak ini ininya. Nah, berarti dia bentuk segitiganya gini kan? Kita gambar ya. Jelek sekali. Jadi ini 5, ini 3, ini adalah X ya. Di sini H namanya, sorry. H. Jadi karena dia nyari sisi tegak, maka dia harus dikurangin. H kuadrat itu ini ya. 5 sama 3 yang mana yang besar? Ini. Berarti 5 kuadrat dikurang 3 kuadrat. H kuadrat itu sama dengan 25 dikurang 3 kuadrat 9. H kuadrat sama dengan 16. H sama dengan akar 16 adalah 4. Jadi panjangnya adalah 4 meter. Sama kan? Oke, anak ibu, itu aja materi Pitagoras. Dasarnya itu tadi tentang mencari garis miringnya tadi itu harus dijumlah. Kalau sisi tegak dan sisi alas itu harus dikurangin tergantung angkanya. Udah, selebihnya itu kalian bisa. Jadi soalnya bentuk apapun kalian bisa. Jujur, waktu ibu ujian nasional dulu rata-rata keluar soalnya kayak gini. Ini angkanya ringan sekali, enak ya. Oke, sudah selesai materi Pitagorasnya. Sekian.